Apa beda ustadz sama kiai? Nama saja. Di Aceh namanya Tengku, di sebagian tempat di Aceh namanya Abu. Tidak ada kiai di Aceh, kiai di Jawa. Di Nusa Tenggara Barat dipanggil Tuan Guru, di Sumatera dipanggil guru, tapi di Jawa dipanggil kiai. Kenapa lebih populer kiai? Karena memang yang paling banyak di Indonesia ini adalah masyarakat Jawa. Sampai-sampai kalau dikatakan, kalau pulanglah orang Jawa ke Pulau Jawa, tenggelam Pulau Jawa. Kemanapun kita pergi, ke Suriname, ada saudara kita orang Jawa. Dan yang menyebarkan Islam sampai ke Kucing, ke Sarawak, itu saudara-saudara di Kalimantan, itu terbantunya penyebaran Islam karena saudara kita dari Pulau Jawa. Kiai-kiai, dulu kiai itu nama benda, keris, pedang, tombak, benda keramat, itu dipanggil kiai. Lembu, kerbau berwarna putih dipanggil kiai. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, itu dipanggil Kiai Slamet, kerbau putih. Kalau tersinggung berarti memang kerbau putih. Tapi begitu Islam datang, maka berubah. Yang dikeramatkan, yang dimuliakan, yang dihormati, yang dijunjung tinggi, tidak lagi keris, bukan lagi tombak, tapi kiai. Kiai. Islam datang merubah dari memuliakan benda mati kepada benda hidup. Itulah kiai, dihormati dan dimuliakan. Maka istilah kiai ini local wisdom, kebijaksanaan lokal yang kemudian diayomi oleh Islam. Karena Islam itu melihat sesuatu yang baik tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dia boleh dipakai. Jadi kalau ada orang tidak mau pakai kiai, jangan pakai kiai, pakai ustadz aja. Ustadz itu pun bid'ah, karena ustadz tidak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina, ustadz nggak ada. Ustadz pun tidak ada dalam hadis. Pernah adik-adik ketemu hadis Nabi menyebut kata ustadz? Tidak ada. Kenapa? Karena memang ustadz bukan bahasa Arab. Karena ustadz berasal dari bahasa al-lughah al-farisiyah, bahasa Persia. Jadi kalau ada orang tidak mau pakai kiai, jangan pakai kiai, karena kiai itu tidak sunnah. Terus yang ceramah siapa? Ustadz. Ustadz pun bid'ah. Jangan terjebak pada istilah kiai, ustadz, tuan guru, tengku, muallim, mudarris, muaddib. Mengapa dia disebut dengan muallim? Karena dia mentransfer ilmunya. Allama yu'allimu ta'liman, muallimun muallamun. Kenapa dia disebut mudarris? Karena dia menghabiskan ilmunya. Indaras, habis. Darasa yudarrisu, menghabiskan ilmunya. Kiai, habis ilmunya dia berikan ke santrinya. Itulah kiai. Beda sama guru silat. Guru silat tidak mau ilmunya habis. Kalau dia punya jurus 10, yang dia ajarkan 9, yang satu dia simpan. Karena kalau dia ajarkan 10, muridnya membunuh dia. Kiai tidak begitu. Habis ilmu ini untuk engkau semua. Dia disebut sebagai muaddib. Muaddib diambil dari kata adab. Karena dari kiai lah kita tahu bagaimana cara berjalannya kiai, bagaimana cara baca kitab adabnya. Qala al-musannifu rahimahullah, dibacakan Al-Fatihah kepada penulis kitab. Muaddib, membuat orang menjadi beradab. Yang sebelumnya tidak ada adabnya, setelah masuk ke Darun Nafi, keluar menjadi beradab. Muhadzib, muhadzib artinya memperhalus. Yang sebelum masuk cakapnya, ngomongnya kasar, setelah keluar dari, sebelum masuk kalau ngomong tong sampah isi mulutnya. Sebelum masuk ke Darun Nafi, bukan binatang pak, kiai, kebun binatang isi mulutnya. Tapi setelah keluar,
lembut. Tidak ada lagi nyebut binatang. Kalaupun ada nyebut kucing, ayam. Jangan terjebak pada istilah kiai, buya, tengku, tuan guru, muallim, mudarris, muaddib, muhadzib, ustaz. Tapi di kampung saya nggak pakai itu Pak Ustaz. Terus di kampung kamu pakai siapa? My teacher. Ini karena terlalu banyak makan roti. Kita tidak bicara pada bahasa. Yang kita pakai adalah substansi dan maknanya. Kira-kira nanti siapa yang mau dipanggil kiai? Angkat tangan. Alhamdulillah. Yang tidak mau dipanggil kiai dipanggil ustadz. Alhamdulillah. Yang mau dipanggil teacher, terserah. Yang penting maknanya tadi ada di dalam diri kita semua. Sesungguhnya kita semua adalah guru. Menjadi ibu, jadilah ibu yang guru. Menjadi suami, jadilah suami yang guru. Saya bertamu ke rumah orang. Kebetulan malam itu malam Ahad. Orang ini punya anak gadis perempuan. Datanglah seorang guru bertamu. Guru ini tamu juga. Terus dia nanya ke anak gadis di rumah itu, kamu di rumah aja malam minggu? Iya, hari gini nggak punya pacar. Padahal yang ngomong ini adalah guru. Inilah guru yang tidak guru. Ini guru yang terjebak di ruang kelas. Dia menjadi guru hanya ketika di kelas. Pas keluar kelas dia menjadi bukan guru. Makanya bedanya Darun Nafi ada 3 kebebasan. Bebas usia, mau masuk umur berapa saja silakan. Bebas ruang dan tempat, bisa belajar di mana saja. Kalau bahasa orang Minangkabau di Sumatera Utara, alam takambang menjadi guru, alam terkembang menjadi guru. Kita tidak dibatasi oleh ruang kelas.